Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sang teladan sepanjang masa, cahaya bagi hati yang gelap, dan penyambung risalah dari langit untuk bumi. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kita duduk sendiri dalam diam, lalu mendengar suara lirih dari hati kecil kita? Suara yang tak terdengar oleh telinga, tapi menghentak dalam dada. Suara yang bertanya, mengapa kau berkata, tapi tak kau lakukan? Mengapa kau menasihati, tapi kau sendiri tak mengikutinya? Pertanyaan yang mungkin kita hindari. Pertanyaan yang menyakitkan. Tapi Allah, Tuhan kita, tidak pernah lupa untuk mengingatkan. Dalam surat As-Saff ayat 2-3, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Wahai saudaraku yang dikasihi oleh Allah, ayat ini bukan sekedar ditujukan kepada orang-orang kafir, bukan pula untuk orang-orang munafik yang berpura-pura menjadi orang yang beriman, tapi kepada siapakah yang dipanggil oleh Allah ini? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, diri kita yang mengaku muslim, kita yang sudah sholat, mengaji, mungkin juga berdakwah, tapi sering hanya di lisan, belum sampai ke perbuatan, belum turun ke hati, belum menyentuh amal-amal perbuatan kita. Bayangkan, Allah tidak menyebut orang fasik ataupun orang munafik, tapi justru memanggil kita orang beriman. Berarti apa? Ini adalah peringatan yang paling dekat, paling halus, tapi juga yang paling tegas. Berapa banyak di antara kita yang menyatakan, sholatlah tepat waktu, tapi masih sering menunda. Berakhlaklah baik kepada orang tua, tapi kita masih meninggikan suara kepada orang tua kita. Janganlah engkau bergibah, tapi lisan kita asyik membicarakan aib orang lain di balik layar. Bersabarlah, tapi kita sendiri tak berhenti mengeluh di balik pintu kita. Saudaraku, mengapa kita bisa begitu? Mengapa lisan kita lebih cepat dari langkah? Mengapa kita begitu fasih menasihati orang lain, tapi begitu kaku menasihati diri kita sendiri? Ketahuilah, Allah tidak hanya kecewa, Allah murka. Kabura maqtan, sungguh besar kebencian di sisi Allah. Kata maqtan dalam bahasa Arab adalah bentuk kebencian yang paling dalam. Ibnu Abbas menafsirkan maqtan sebagai murka yang mengantarkan diri kita kepada kebinasaan. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin juga menekankan bahwa kemunafikan tersembunyi yang muncul dari perbedaan antara ucapan dan tindakan adalah penyakit yang paling berbahaya dalam diri seorang penuntut ilmu dan juga dai. Na'udzubillahi min dzalik. Wahai diriku, wahai dirimu, wahai kita semua,
mari kita jujur. Pernahkah kita menjanjikan perubahan, tapi justru menunda-nunda? Pernahkah kita memberikan nasihat hanya untuk terlihat bijak, tapi bukan karena tulus dari hati nurani kita? Pernahkah kita merasa puas bisa berkata, janganlah engkau begini, janganlah engkau begitu, padahal kita sendiri belum bisa menahan diri dari dosa? Pernahkah kita berdiri di mimbar, menulis status dakwah atau membagikan nasihat yang indah, tapi Allah tahu bahwa kita belum mengamalkannya? Seorang ulama salaf pernah berkata, celakalah seorang yang menjadi obor, penerang bagi orang lain, tapi membakar dirinya sendiri. Dan Rasulullah SAW pun pernah berkata, akan didatangkan seseorang pada hari kiamat, lalu dilemparkan ke neraka, ususnya keluar, dan ia berputar sebagaimana keledai berputar di penggilingannya. Maka penghuni neraka berkata, wahai fulan, bukankah engkau yang dahulu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran? Maka dia menjawab, ya, aku menyuruh kalian kepada kebaikan, tetapi aku tidak melakukannya, dan aku melarang kalian dari kemungkaran, tapi aku sendiri melakukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, apakah kita ingin menjadi sosok itu? Sosok yang seperti keledai yang berputar di penggilingannya. Walaupun begitu, saudaraku, janganlah kita berputus asa. Islam bukanlah agama yang hanya menakut-nakuti. Islam adalah agama yang penuh kasih dan harapan. Ayat ini mungkin terasa seperti cambuk, sebenarnya adalah sebuah pelukan dari Allah yang Maha Pengasih, yang masih mau menegur kita agar kita tidak tersesat. Allah menegur kita karena Allah masih peduli. Maka mari kita ubah rasa takut menjadi tekad. Kita ubah rasa malu menjadi semangat. Mari kita belajar menjadi pribadi yang lebih jujur antara ucapan dan tindakan kita. Tak perlu sempurna, karena Allah tidak meminta kita untuk langsung menjadi malaikat. Allah hanya meminta kita untuk berusaha lebih baik dari hari-hari kemarin. Mulailah dari hal yang kecil. Jika engkau berkata, aku ingin sholat tepat waktu, maka buktikan dengan sholat pada awal waktu, mulai pada. Jika engkau berkata, aku ingin menjadi pribadi yang sabar, maka tahan amarmu mulai hari ini. Jika engkau menasihati orang untuk menjauhi dosa, maka perangi dosa itu dalam dirimu sendiri. Dan jika sudah berdakwah, janganlah engkau berhenti berdakwah, dan jangan juga berhenti memperbaiki diri kita sendiri, karena dakwah yang paling kuat adalah dakwah melalui teladan perbuatan amal-amal kita. Saudaraku yang dicintai oleh Allah, mari kita perbaiki niat, mari kita perbaiki amal, mari kita perbaiki hubungan antara lisan dan perbuatan kita. Semoga kita menjadi hamba yang berkata karena sudah melakukan, yang menasihati karena sudah merasakan, yang berdakwah karena ingin Allah ridho, bukan manusia yang dikagum-kagumkan. Semoga Allah tidak menjadikan lisan kita sebagai musuh bagi kita kelak di akhirat. Semoga Allah tidak mempertemukan kita dengan kebenciannya karena kepura-puraan kita yang menjerumuskan kita.
Mari kita pulang, pulang ke dalam kejujuran, pulang ke dalam ketulusan, pulang ke jalan taubat. Bukan untuk menjadi yang paling sempurna, tapi untuk menjadi yang lebih jujur dan lebih taat setiap harinya. Amin, amin ya robbal alamin. Saya Muhammad Ilham Bagir Pangestu, mahasiswa Universitas Islam Negeri Kediri, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 24103029. Pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.